Kenapa sih orang yang memuji-muji Nabi itu diberikan makam yang tinggi? Kenapa memuliakan, mengagungkan Nabi, berselawat kepada Nabi itu ganjarannya luar biasa besar? Apa penyebabnya? Gitu kan? Kita dengar misalnya orang kalau lagi sulit baca selawat dapat jalan keluar. Orang yang memuji-muji Nabi Allah angkat derajatnya. Bahkan sampai di mana Nabi mengatakan aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah, yang paling dekat sama saya nanti ini di hari kiamat tahu siapa? Yang paling banyak baca selawatnya. Ya Allah, ini ibadah ini hanya memerlukan hati dan lisan. Itu nggak perlu modal duit, nggak perlu orang yang kuat, orang sehat, orang sakit juga bisa. Nggak perlu orang yang waktunya luang, orang yang waktunya sibuk juga tetap bisa dalam kesibukannya dia menyempati lisannya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi hebatnya ini ibadah pasti diterima sama Allah. Yang lain belum tentu, yang ini pasti diterima. Tapi kita mengharap mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau riya bagaimana, Bib? Sholawatnya sambil riya, diterima. Ente sholawatnya sambil riya, sombong, diterima. Diterima. Karena ente lagi nyenengin Nabi. Wah, pahala nyenengin Nabi luar biasa. Allah Jalla Jalaluh senang banget ngelihat kekasihnya disenangi oleh umatnya, diberikan kesenangan oleh umat. Itu yang gak akan kita bisa tandingin. Banyak orang tanya, segitunya orang tibang sholawat doang sorga. Nah, untuk bisa memahami ini maka kita akan bahas insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, singkat aja. Nah, Ana sebelum jelasin ini mau cerita singkat, nanti ada kaitannya. Ada seorang raja, rajanya orang baik, masya Allah, orangnya saleh. Lagi berburu bersama para menteri dan ajudan. Lagi berburu ngelihat satu hewan buruan. Kata raja, ente pada jangan ikut di sini aja. Ana mau berburu sendirian. Ente jangan ikut. Ya. Berangkat ini raja. Rupanya ini hewan buruannya ini masuk ke hutan, masuk hutan. Ini raja ikut sampai akhirnya dapat buruannya. Tapi raja bingung nih bagaimana cara bawanya, nih jauh banget. Begitu. Akhirnya dia cari-cari jalan karena udah terlampau jauh, nyari-nyari jalan pulang nggak ketemu. Singkat cerita, dia ngelihat ada cahaya. Wah, tuh ada rumah tuh. Coba ke situ. Ke situ ada kemah. Ada kemah kecil. Di situ ada orang tua, seorang diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Ceritain, saya tadi lagi berburu bersama beberapa orang. Oh iya, masya Allah, masya Allah. Anda pasti lapar, kata orang tuanya. Betul. Tunggu sebentar. Dia keluar, ada kambing dipotong sama orang tua tadi. Si raja merhatiin, antum ada kambing lain? Nggak ada, ini satu-satunya. Antum potong? Iya, karena Nabi suruh untuk memuliakan tamu. Dipotong, dihidangin, makan enak, kenyang luar biasa. Istirahat, malam hari istirahat, pagi-pagi dia segar, udah kenyang. Cari tuh menteri-menteri sama ajudan-ajudannya. Ketemulah sama menteri-menterinya sama ajudan-ajudannya. Raja, kemana aja, kita khawatir antum kenapa-napa. Oh iya, begini ceritanya, antum terlalu jauh, nggak bisa jalan pulang, nggak tahu, tersesat. Ketemu sama satu orang tua, tinggal di kemah kecil, dia punya satu ekor kambing. Singkat cerita, dia hidangkan itu kambing buat saya. Saya tanya sama antum semuanya, menteri-menteri saya, kira-kira bagaimana cara saya membalas budi orang tua tersebut?
Kata menteri yang pertama bilang, oh antum bikinin rumah yang besar, habis gitu antum kasih orang-orang yang menjaga karena dia udah tua. Kata raja, buat saya mah itu kecil, buat saya itu kecil. Dia aja ngasih satu-satunya harta dia, yaitu si kambing, buat saya. Masa saya ngasih rumah sama penjaga? Itu buat saya mungkin nggak nyampe 1% dari kekayaan yang saya punya. Nggak pantas dong. Oh, kata menteri yang satu, kalau gitu gini aja, dia ngasih antum 1 kambing, antum kasih dia 1000 kambing. Kata dia 1000 kambing itu dari kantong sebelah kanan doang udah cukup buat saya. Di gudang masih banyak emas-emas. Nggak adil dong. Dia ngasih saya harta satu-satunya yang dia miliki, saya ngasih kepada dia hanya sebagian harta yang saya miliki, bahkan sebagian dikit, sebagian kecil. Ya udah kasih ini, kasih itu, semuanya ditolak sama raja. Nggak bisa, itu nggak layak, karena dia memberikan semua kayaannya buat saya. Masa antum minta saya cuma memberikan sebagian? Kalau gitu gimana raja? Gimana, apa antum rencananya seperti apa? Ana punya kerajaan dan seluruh harta ini semua ana serahkan pada dia. Baru seimbang, kata raja. Baru seimbang. Dia ngasih semua hartanya buat ana kasih semua harta ana buat dia. Itu baru seimbang, balas budi namanya. Ya. Ini kemudian kita bisa memahami mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segala-galanya buat Nabi, karena Nabi ngasih segala-galanya buat Allah. Tapi nggak mungkin Allah memberikan ketuhanan, ya kan? Terus ya udah dah Muhammad nih saya sebagai Tuhan saya serahkan kepada antum. Nggak bisa, makhluk. Nabi Muhammad makhluknya Allah, ketuhanan nggak bisa. Tapi oleh karena itu, karena Nabi Muhammad udah ngasih segalanya, hidupnya beliau serahkan untuk agama Allah. Allah, engkau berikan, titipkan ini amanah agama kepadaku, baik, aku akan laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, aku akan perjuangkan dengan semua yang aku punya. Maka dari itu Nabi korbankan segalanya. Waktu beliau, ya, harga diri beliau dihinakan oleh orang-orang, Nabi nggak ambil pusing. Nabi bahkan dipukuli batu-batuan, nggak apa-apa. Sampai Nabi harus hijrah ke Madinah. Sebelumnya bahkan Nabi perintahkan ini keluarganya dan para sahabatnya hijrah ke Habasyah di Afrika. Nabi suruh hijrah ke sana. Nabi berat, ditinggal sama keluarga sama sahabat. Tapi beliau laksanakan ini demi apa? Demi menjalankan amanah, menyampaikan agama Allah. Nggak cukup di situ, Nabi sampai harus hijrah ke Madinah, meninggalkan kota kelahiran beliau. Sampai di Madinah, selesai? Enggak. Peperangan demi peperangan dimulai. Perang Badar pertama. Apa yang dikorbankan oleh Nabi? Banyak. Di antaranya sepupu beliau, Ubaidah ibnul Harith, meninggal perang Badar. Ada lagi perang Uhud. Nabi korbankan siapa? Pamannya yang selama ini menjaga beliau harus meninggal di perang Uhud. Perang demi perang tuh. Ada perang namanya Mu'tah. Kejadiannya di Yordania. Kalau sekarang nih kotanya terletak di negara Yordania. Sepupu Nabi juga, Ja'far At-Tayyar bin Abi Talib, kakaknya Sayyidina Ali, meninggal juga. Bahkan dalam kondisi yang mengenaskan, kedua tangannya dipotong oleh musuh. Padahal Nabi lagi di Madinah saat itu. Malaikat datang kasih kabar, ya Rasulullah, tangannya Ja'far yang kanan terpotong. Oh, Nabi sedih. Nabi kabarkan pada para sahabat, tahu nggak kalian, kesian Ja'far, tangan kanannya terpotong sekarang dalam peperangan. Barusan malaikat datang ngasih kabar. Belum selesai cerita, malaikat datang lagi, ya Rasulullah, sekarang tangan kirinya terpotong. Nabi sedih luar biasa.
Beberapa saat kemudian, ya Rasulullah, kami turut berduka cita, sepupumu Ja'far At-Tayyar telah meninggal dunia. Oh, Nabi keluarkan air mata. Tapi hebatnya itu ceritanya, katanya Ja'far At-Tayyar kemudian meninggal dunia. Allah persilahkan masuk ke dalam syurga. Ya Ja'far, engkau syahid, engkau berjuang demi agama Allah, silahkan masuk ke surga. Itu Ja'far bentaran di surga, nggak betah bu. Ja'far nggak betah di surga. Ya Allah, izinin saya mau turun ke bumi. Ini surga, bukan apa-apa ya Allah. Saya kangen sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi laksanakan. Oh, kalau dihitung sahabatnya lebih banyak lagi yang jatuh berguguran di perang demi perang. Nabi korbankan itu semua. Nabi korbankan segala-galanya, anak, cucu, mantu, sahabat, sepupu, paman, harta, istri-istrinya, semuanya pada hidup dalam keadaan yang sulit demi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pasti akan berikan segala-galanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah janjiin, siapa orang bersolawat sama kekasih saya nih yang udah berjuang luar biasa, ganjarannya nggak tanggung-tanggung, dosa diampunin, hajat dikabulkan, penyakit diangkat, apalagi mau surga dikasih sama Allah. Faddal, asal kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan kita heran kalau kita kemudian bahkan katanya kalau selawat sekian begini, selawat sekian begini, selawat sekian begini, surga jaminannya selawat sama Rasulullah. Kita kata Habib Ali bin Muhammad, selawat itu apa? Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat itu akan menyambungkan ruhul musalli, ruhnya yang orang yang berselawat ini kepada orang yang diselawatkan, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaannya Nabi nggak ada yang tandingin. Allah punya dalam sebuah hadis disebutkan 73 Ismullahil A'zam. 73. Nabi Adam dikasih. Kalau nggak salah dalam sejarah ada 16 nama Allah yang diberikan kepada Nabi Adam. Sampai Nabi Adam tahu segala-galanya. Semua nih. Ini namanya meja nih. Dalam bahasa Indonesia, Nabi Adam udah tahu dari dulu. Ini namanya kamera, ini namanya baju, ini namanya kacamata, ini namanya masjid. Dan nama-nama rahasia-rahasia Allah semuanya bukan hanya itu. Semua makhluk-makhluk Allah ajarkan kepada Nabi Adam. 16. Nabi Syith, anaknya Nabi Adam, diajarkan. Nabi Ibrahim, di antara para nabi itu Nabi Ibrahim yang paling banyak, 25. Makanya keagungannya luar biasa. Nabi Isa yang bisa ngidupin orang mati, yang bisa nyembuhin penyakit baros tuh, penyakit kulit tuh, yang sulit, apa namanya itu? Apa? Kusta. Kusta susah disembuhin, nular lagi ya. Kalau nggak salah menular tuh. Nabi Isa bisa nyembuhin dengan mudah. Berapa banyak di zaman itu yang Nabi Isa sembuhkan? Berapa Ismullahil A'zam yang Allah berikan kepada Nabi Isa? 2. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dari 73 Ismullahil A'zam aku diberikan 72. Sisa berapa? Sisa 1. Wa indahu ummul kitab. Sisa 1 itu hanya ada pada Allah, enggak diberikan kepada siapapun. Jadi segala sesuatunya pada akhirnya harus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Segitu mulianya Nabi Muhammad. Bahkan malaikat Jibril yang disebutkan dalam Al-Quran, innahu la rasulun karim dhi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thumma amin. Wah, yang paling ditakutin ama semua penduduk langit, paling dihormatin, paling dimuliakan, malaikat Jibril. Ketika seseorang bertanya kepada salah satu cucunya Rasulullah, Sayyidina Ja'far bin Muhammad, itu ditanya, itu Rasulullah waktu terima wahyu dengar-dengar sampai gemeteran, sampai turun keringat segede jagung. Itu kapan waktu Jibril turun? Kata beliau,
Enggak. Kalau Jibril turun kepada Rasulullah, ini saya bawakan ini bahasa Arab. Inna Jibril idza ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yadkhul alaihi hatta yasta'dhinuh. Jibril kalau datang mau ke rumah Nabi enggak pernah masuk sebelum minta izin. Fa idza dakhala alaihi qa'ada baina yadayhi qa'datal 'abid. Dan kalau udah masuk ke rumah Rasulullah mau nyampein wahyu, duduknya Jibril kayak duduknya seorang budak di hadapan tuannya. Malaikat Jibril di hadapan Nabi, pelayan, budak, babu di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaannya Nabi enggak tertandingi. Wal Ghazal salam alaih, ya, mandana lahul qamar, dan juga kemuliaan-kemuliaan lainnya. Karena Nabi memberikan semuanya untuk Allah, sehingga Allah memberikan segalanya untuk Nabi. Dengan orang membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaminannya segala macam Allah kasih. Tinggal kita nih, seberapa sering kita mau baca salawat kepada beliau. Semuanya Allah kasih. Jadi ini jadi refleksi kita dalam menjalani bulan Maulid ini, supaya semakin sadar bahwa satu hal yang kecil kalau Allah hanya memberikan hajat dikabulkan, rezeki ditambah, kesehatan dijaga, sakit diangkat, itu kecil bagi Allah. Karena Nabi telah memberikan segala-galanya untuk Allah, maka Allah siap memberikan segala-galanya untuk Nabi. Tadi satu yang enggak, ketuhanan.